Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin ma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki insyaallah pada kita semua, amin. Baik sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, Indonesia bahkan mancanegara, tentunya pada kesempatan siang hari ini ya kita masih mungkin ya masih beraktivitas kerja, yang masih kerja saya doakan semoga kerjaannya cepat kelar, cepat selesai dan mendapatkan insyaallah hasil yang memuaskan, karena rezeki pasti akan datang kepada siapapun yang mau berusaha. Nah itulah ya. Jadi sahabat-sahabatku, di sini saya akan membahas lagi tentang Gus Samsudin sama Gus Idris yang diciderai atau dihantam oleh Opa Cungkring dan Joko Bengek serta pengikutnya. Nah, di beberapa komentar di kolom komentar saya yang video sudah saya upload ya, saya akan menjawab, mungkin tidak semua tapi ada beberapa ya komentar yang akan saya jawab pada kesempatan siang hari ini ya. Nah, tentunya kita mendoakan sesama, kita selalu berdoa yang terbaik, biarpun orang mau menjolimi, biarpun orang mau mengata-ngatai kita, memfitnah, membuli dan lain sebagainya, yang penting tujuan kita tidak ingin menyakiti mereka ya. Kita tetap ya berdoa yang terbaik, semoga mereka juga ya bisa sadar seperti itu ya. Nah, jadi sahabatku, kita tahu sudah ya sepertinya ya nasib tidak baik pada Gus Samsudin dan Gus Idris. Karena kenapa saya katakan tidak baik? Ketika kejadian di dalam gua waktu peperangan sama Kumbang Sudrajat dan Nirmala, di situ dibokong atau dipukul dari belakang. Tentunya inilah membuat mungkin cedera ataupun bisa jadi nanti gagar otak atau gimana kalau kena kepalanya ya. Kita tidak tahu ya, Allahu alam. Dan di sini kita kan belum tahu juga sekarang posisinya Gus Samsudin sama Gus Idris di mana. Apakah masih di dalam gua ataukah sudah dibawa kabur oleh mereka? Nah, di sini kan sudah tahu kita santrinya Gus Samsudin ini yang kameramennya Gus Samsudin ini ya untung selamat kabur ya, melarikan diri, tapi dikejar tidak sampailah, dikejar terus, akhirnya Cungkring berhenti untuk mengejar. Alhamdulillah kabur. Setelah kabur ya kamera dimatikan. Anehnya di sini ya sahabatku ya, kenapa waktu masuknya Cungkring, Joko Bengek dan pengikut-pengikutnya itu kan kameramen ada itu seharusnya kan tahu ketika mereka itu datang, kenapa tidak dicegah atau tidak setidaknya ya langsung pergi dulu lapor kepada santri-santri yang lain atau spiritual yang lain. Nah ini yang membuat fatal, membuat suasana menjadi tidak nyaman ya. Kalau takdir emang berkehendak seperti itu kita tidak bisa tahu ya, karena takdir. Tapi seandainya itu emang ya sudah terjadi, yang awalnya nggak terjadi seperti itu, seharusnya kan bisa dicegah. Dicegah artinya itu ya minta tolonglah kameramennya, seperti itu ya. Kita doakan dulu aja ya sobat ya. Yang penting moga-moga mereka semua ini dalam kondisi dan keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya, dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk mentalnya ya. Mudah-mudahan lah, karena mereka ini pejuang-pejuang yang berjuang melawan kezaliman
ya. Sambil ngopi sahabatku ya. Dan beberapa komentar yang sudah saya baca ya, rata-rata saya baca. Dan mungkin karena saya tidak live, artinya saya balas untuk menjawab kolom komentar atau komentar-komentar sahabatku semua ya. Dari Tasari ya, ini 3502. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gus Samsudin dan Gus Idris dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas doanya ya. Sahabatku Tasari ya. Ini yang sudah hadir, dan banyak sekali ini komentar-komentar yang menanyakan hal perihal masalah Gus Samsudin, kenapa Mbah Jenggot tidak turun, tidak membantu. Nah, seperti itu juga nanti akan saya jawab ya. Ini coba saya cek untuk beberapa komentar yang sudah muncul ya. Sebentar. Ini dari Lia Malia 6272. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih yakin kalau Gus Samsudin dan Gus Idris akan bangkit kembali. Amin. Ya, mudah-mudahan ya panjenengan yang mendoakan, sahabat-sahabat semua yang sudah hadir dan mendoakan Gus Samsudin serta Gus Idris, ya semoga doanya dikabulkan dan diberikan ya yang jelas kesehatan lah tentunya ya kepada mereka berdua. Dan ini ada komentar juga yang dari Itatik Taktik ya, 1934, baru 8 jam yang lalu, berarti tadi malam ya. Kenapa gak lapor polisi Mbah, kan ini sudah di luar batas. Lah ini saya juga tidak begitu tahu ya, masalah ini sebenarnya kan masalah privasi antara Gus Samsudin, Gus Idris, Joko Bengek, Opavian serta Kumbang Sudrajat. Ini kalau menurut logika, kalau misalkan ya sudah terjadi seperti ini, seharusnya lapor polisi dan digerebek ya. Ketika dia mengadakan atau melakukan perlawanan, polisi sebelumnya disiapkan dulu. Jadi ketika sudah gitu langsung brek gitu kan, itu mungkin lebih aman lagi, lebih aman dan lebih praktis ya, langsung dikemas mereka semua ya. Ini Hadi Wibowo ya 7402. Assalamualaikum Mbah Jenggot, sebaiknya Mbah Jenggot ikut turun bersatu bersama para spiritual untuk memberantas para iblis-iblis dajjal itu. Nah, beberapa kali udah saya sampaikan ya sedulurku, saya bukan tidak mau menolong, bukan tidak mau, artinya bukannya saya tidak mau terjun ke lokasi. Jawaban saya ya satu, saya juga memerangi anak buahnya atau antek-anteknya Joko Bengek dan Opa Cungkring serta Kumbang Sudrajat yang ada di daerah saya ini. Tentunya saya satu persatu akan menupaskan juga. Nah, jadi saya tidak langsung terjun ke sana, tapi saya lingkup saya yang di sini. Ya, seperti itu. Nah, saya tidak bisa langsung ke sana, mungkin ya karena suatu hal yang jelas pastinya saya di sini karena ada kerjaan juga, dan mungkin tidak bisa saya tinggal begitu aja ya. Nah, jadi saya tetap berdoa ya, memohon kepada Tuhan kita agar semua berjalan lancar, artinya selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan suatu apapun. Tetap semangat pokoknya ya, tetap semangat sahabatku ya. Raffi Jalduri 9470, itu sudah kriminal, penjara ini fisik, ada hukum negara. Betul, seharusnya ini harus dilaporkan ke polisi atau ke ranah hukum, karena ini menyangkut fisik, karena dipukul.
tapi kita tidak tahu karena mereka urusannya mungkin tidak mau berurusan dengan negara. Nanti kalau berurusan hukumnya dengan negara bisa tambah ribet ya, mungkin bisa jadi Gus Idris ataupun Gus Samsudin berpikir ke sana, nanti akan berujung nantinya begini dan ya pokoknya intinya di situ tidak mau melaporkan karena urusan ini supaya bisa selesaikan secara kesatria ya, beradu tanding kekuatan secara fisik maupun ilmunya, bisa jadi seperti itu ya. Itu loh ya maksud saya. Nah sebentar saya bacakan ya, sebentar. Ini ada yang nanya juga lucu ya ini. Astagfirullahaladzim ya. Terus gimana sekarang mayit mereka berdua? Nah jadi kalau nanyakan mayit, kita juga tidak tahu, kita juga belum tahu apakah mereka berdua ini ya, beliau ini meninggal dunia ataukah mereka berdua ini cuma ya, tidak sadar. Tapi menurut saya pasti masih selamat ya, tidak mungkin tidak, pasti selamat karena Joko Arek sama Cungkring ini yang mendapatkan mereka berdua, bukan Kumbang Sudrajat. Artinya di sini yang membuat sayembara Kumbang Sudrajat, siapa saja yang bisa memenggal kepalanya Gus Idris akan mendapatkan hadiah yang lumayan lah ya, dengan nominal uang sekian. Nah di sini kesempatan bagus, kesempatan yang sangat-sangat bagus dan dimanfaatkan betul oleh mereka berdua, yaitu Cungkring sama Joko Bengek. Karena mereka berdua ini udah apa ya, tergiur dengan hadiah yang dibuat sayembara tadi itu. Jadi dia tergiur uang itu tadi. Nah, kesempatan di situ kesempatan di situ tuh ketika Gus Samsudin masih melakukan ritual, artinya perlawanan ya sama Gus Idrisnya juga. Nah, di situ kan otomatis tidak melihat karena dia menghantam dari belakang, curang. Nah, dia tuh curang, menghantam dari belakang. Nah kesempatan itu digunakan oleh mereka berdua dan jelas si Cungkring sama Joko Bengek ini akan minta hadiah sama Kumbang Sudrajat. Seandainya Kumbang Sudrajat tidak bisa mengeluarkan ya uang yang dijanjikan, uang yang dijanjikan waktu sayembara itu, tidak mungkin kepalanya Gus Idris akan dipenggal juga, tidak mungkin, karena ini adalah tipu muslihat, kelicikan si Kumbang Sudrajat, kelicikan juga karena dia ada rasa dendam ya, mungkin sama Gus Idris ataupun Gus Samsudin. Jadi ini kesempatan seperti ini antara Gus Samsudin, Gus Idris sama Kumbang Sudrajat serta Nirmala ini, emang sebenarnya perdebatan ini bukan perdebatan kecil, ini sangat besar karena sudah memprovokasi ya, katakanlah seperti itu ya, membuat kisruh sana sini, para spiritual ditantang, para spiritual harus ya pokoknya tidak bisa harus bisa, istilahnya gitu, bisa nggak bisa harus bisa ya, harus turun tangan. Nah jadi di sini sahabatku ya, kelemahan Gus Samsudin ketika dipukul sama kayu dari belakang, akhirnya kan lemah ya. Mudah-mudahan aja tidak terjadi sampai meninggal. Kalaupun meninggal pasti semua akan merasa kehilangan satu tentunya ya, dan akan ada dendam yang membara para santri-santrinya dan spiritual yang lain. Maka dari itulah sahabatku semua, Cungkring sama Kumbang Sudrajat serta Joko Bengek ini cepat-cepat harus kita ringkus ya. Itu ini saya akan menjawab lagi komentar daripada saudara kita ya. Bentar.
Mbah Din sudah ngomong kalau Gus Idris jaga-jaga belakang, Joko Arek akan pukul dari belakang. Nah, sebenarnya Mbah Din ini sudah ada firasat juga ya. Artinya udah mengatakan seperti itu, sebenarnya sudah ada firasat. Seperti ada sesuatu yang mau datang dan ingin menciderai. Tapi karena Gus Idris ini melihat ya Gus Samsudin melakukan perlawanan sendiri, akhirnya Gus Idris ikut Meraga Sukma melawan Kumbang Sudrajat. Ternyata apa yang dikatakan Mbah Din ini ternyata betul terjadi. Nah, terjadilah seperti itu akhirnya ya. Saya bacakan lagi. Sebentar ya. Insya Allah kedua Gus dibawa Mbah Lembu ya, insya Allah ya, insya Allah. Nah, kita tidak tahu siapa nanti yang akan menolongnya ya. Nah, ini Heniar Yani 485, jangan cuma ngomong, bantulah GSJ dan Gus Idris. Harus kan mereka hancurkan mereka, manusia jahat, kami yakin Allah melindunginya, amin ya. Saya sudah berkali-kali sedulurku ya, saya sudah mengatakan saya mendoakan dari jauh dan saya memerangi juga antek-anteknya yang ada di sini ya. Nah, itu saya jawaban saya ya. Nah. Tusuk Konde 7026, GSJ tetap memaafkan pada Opa dan Joko terlalu lebay. Terlalu lebay katanya ya. Ya emang sudah dimaafkan ya, tapi ya emang karena sifat ya liciknya itu muncul ya seperti itu tadi ya. Nah, jadi seperti itu sahabatku, saudaraku semua ya. Intinya kita melihat suasana yang begitu mencekam, suasana yang begitu ngeri melihat kejadian itu, kita tetap ya mendukung dan mendoakan semoga apa yang terjadi kepada mereka terjadi kepada suasana yang udah ya gimana lagi kalau sudah terjadi ya. Kita tetap berdoa aja semoga Gus Samsudin, Gus Idris tetap diberikan kesehatan dan keselamatan tentunya. Karena Opavian sama Joko Bengek tidak akan mungkin memenggal kepalanya Gus Idris ataupun membunuh mereka berdua, tidak mungkin. Karena sayembara yang dilakukan yang disebar oleh Kumbang Sudrajat ya, kalau tidak sesuai ya, Gus Idris sama Gus Samsudin pasti akan dilepas. Saya yakin, seyakin-yakinnya pasti mereka berdua akan dilepas. Kalaupun tidak dilepas pasti ada orang yang baik hati dan menyelamatkan. Karena kameramennya sudah kabur, artinya kameramennya sudah pulang dan pasti melaporkan kejadian ini pada santri-santrinya dan para spiritual yang lain. Entah itu pada siapa, yang jelas spiritual yang mau menolong, yang mau bergabung untuk melawan kezaliman Joko Bengek, Opavian dan Kumbang Sudrajat serta Nirmala ya. Jadi mungkin cukup dulu sampai di sini sahabatku, saudaraku semua di pagi hari menjelang siang ini. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, berikan rezeki ya. Pada kesempatan siang hari ini tentunya ya tetap semangat berkarya, tetap semangat bekerja, insya Allah mendapatkan hasil, mendapatkan rezeki yang sesuai harapan ya. Nah, oke, pamit undur diri Mbak Jenggot ya. Ada kurang dan lebihnya, ada hilapnya, salah bertutur kata sengaja maupun tidak sengaja, dari lubuk paling dalam hatiku yang paling jeru ya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.